Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our English class. Sekarang kita sudah memasuki semester genap dan kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang narrative text. Sebelumnya kita belajar tentang recount text ya. Nah, nanti kita akan membahas apa sih bedanya narrative text ini dengan recount text yang pernah kita pelajari. So, kita mulai dari definition dulu ya. Jadi yang dimaksud dengan narrative text itu adalah cerita yang di dalamnya terdapat complication atau problematic events. Jadi cerita yang di dalamnya itu ada komplikasi atau ada permasalahan dan coba untuk ditemukan solusinya, begitu. Itu dari sisi pengertian. Kemudian macam-macam narrative text. Ada fable, kalian tahu ya, fable itu adalah cerita tentang hewan-hewan atau yang tokohnya hewan. Kalau di Indonesia tuh yang paling terkenal kancil misalnya gitu ya. Kemudian ada juga folktale or folklore, disebut juga sebagai cerita rakyat. Misalnya seperti timun mas, bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya. Kemudian ada legend or myth ya, legenda, atau ada juga mitos, seperti misalnya asal-usul Tangkuban Parahu, asal-usul Candi Prambanan gitu ya. Jadi legend itu lebih ke cerita tentang asal-usul sesuatu ya. Asal-usul sesuatu, entah itu tempat, entah itu benda, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga short story atau novel. Kalau short story itu berarti yang pendek ya. Kalau itu sudah jadi buku gitu, maka itu jadi novel. Kemudian ada fairy tale. Fairy tale itu dongeng ya yang full imajinasi, misalnya seperti Pinocchio, Tinkerbell dan lain sebagainya, princess ala Disney itu masuk fairy tale ya. Kemudian play script, kalau kalian nonton drama di TV atau di lewat internet gitu ya, atau nonton film, itu play scriptnya, jadi scriptnya itu sebenarnya adalah narrative text gitu. Oke, apa sih tujuan narrative text? Yang pertama adalah untuk menghibur ya, untuk menghibur pembacanya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah untuk memberikan satu nilai atau pelajaran moral gitu. Jadi bukan hanya menghibur saja, tapi ada nilai, ada pelajaran yang ingin disampaikan dari cerita tersebut. Nah, ini kita ke strukturnya. Ini yang nanti akan kita lihat berbeda dengan recount text ya. Meskipun di awal ada orientation sama ya. Orientation itu adalah awal cerita gitu yang menceritakan pengantarnya, kapan, di mana, siapa tokohnya, dan lain sebagainya. Hanya saja harus kita pahami untuk narrative text terutama modern, dia bisa jadi acak urutannya. Artinya pengenalan tokoh, kemudian settingnya, dan lain sebagainya itu tidak selalu di awal cerita. Bisa jadi di tengah-tengah atau bahkan bisa juga di akhir cerita kalau ceritanya itu alurnya flashback ya. Oke, itu yang pertama orientation, kemudian complication atau permasalahan. Jadi ini yang bikin serunya, nyawanya narrative text itu ada pada complication ini. Kalau nggak ada complication, nggak ada permasalahan, kebayang ya, pasti ceritanya bakal boring banget. Kemudian yang ketiga adalah resolution. Resolution itu adalah solusi ya dari konflik tadi. Entah itu solusinya berakhir happy ending ataupun bisa juga sad ending. Jadi tidak selalu berakhir they live happily ever after, itu udah nggak berlaku ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah reorientation atau coda. Reorientation atau coda di sini isinya biasanya adalah kesimpulan dari cerita atau tadi pelajaran apa sih sebenarnya yang mau disampaikan oleh si penulis. Terakhir adalah elements of the text. Jadi ada berapa bagian-bagian teks, bagian-bagian dari cerita tersebut yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bagian setting, latar ya. Nah, latar ini ada 3, ada setting of place, yaitu latar tempat, kemudian setting of time, latar waktunya, and then setting of situation, situasinya seperti apa. The second one is characters and characteristic. Pasti dalam narrative text itu ada karakter, ada tokoh, dan karakteristiknya, penokohannya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, structure, tadi ya, struktur teksnya seperti apa. Apakah orientationnya itu ada di depan ataukah di belakang, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah moral value, atau nilai moral yang ingin disampaikan.